Dugaan kasus korupsi besar-besaran di dunia pendidikan yang saat ini lagi disoroti oleh para netizen karena adanya dugaan penyalahgunaan dana PIP oleh berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan ini melibatkan berbagai sektor, mulai dari sektor yang kecil hingga diduga sektor yang besar juga terlibat, teman-teman. Dan ini yang bikin rame karena ada salah satu uh, caleg, caleg gagal yang membawa kasus ini naik ke permukaan. Dan dia adalah orang yang cukup berani ya. Saya sebut saja dia si Ronald. Dan saya ngelihat dari Instagram dia, dia memang orang yang cukup berani untuk membuka kasus ini besar-besaran sampai dia mendatangi sekolah-sekolah yang terkait, di mana sekolah-sekolah tersebut diduga menyelewengkan dana PIP atau program Indonesia Pintar, di mana per anaknya itu dapat dana bantuan dari pemerintah. Jadi misalnya saja, coba ya, berapa dana PIP satu pelajar? Kita coba googling. Jadi satu pelajar itu, satu siswa itu dapat sekitar 450 per tahun untuk kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus ada paket A juga ada 225 per tahun, terus siswa SMP ada 750.000 per tahun. Ini sumbernya dari Antara News, seperti itu ya. Di detik.com juga ada siswa baru 225.000, macam-macam biayanya. Seperti itu ya teman-teman, kalian bisa googling. Tapi anggap aja, misalnya paling rendah aja lah, 200 ribuan aja untuk satu orang siswa setahun. Bayangkan satu sekolah punya berapa siswa. Dan ini baru bicara tentang PIP, Program Indonesia Pintar. Kita belum berbicara tentang dana BOS yang bisa jadi lebih besar dananya. Wah, ini bukan main. Kalau memang betul ada kejadian penyelewengan dana di dunia pendidikan, apa kata dunia? Kalau misalnya di dunia pendidikan aja, fondasi dasar anak-anak muda, fondasi dasar di mana generasi bangsa untuk mendapatkan pendidikan, seorang mentor edukatornya korupsi atau menyelewengkan dana tersebut kalau terbukti benar, apa kata dunia? Apa kata dunia? Wah, gila sih. Jadi kalau misalnya saya sendiri melihat dari kasus ini, menurut saya konten-konten yang dibuat Bro Ronald ini luar biasa gitu. Jadi yang nonton itu banyak banget. Bahkan kalau di total dari semua kontennya itu paling udah jutaan. Dan itu harusnya viral banget. Karena banyak orang yang lihat, banyak orang yang dukung, banyak orang yang sudah terbantu, banyak juga orang-orang tua murid yang terbantu dengan naiknya kasus ini. Tetapi anehnya tidak ada satupun berita yang menulis artikel tentang kejadian ini, teman-teman. Adapun bukan berita dari skala nasional ya. Jadi kalau misalnya kalian buka Google heboh kasus PIP kayak gitu, misalnya coba saya Google heboh kasus PIP, gak banyak yang bahas ini. Apalagi dari konten-kontennya Bro Ronald, IG-nya Bro Ron gitu ya. Bisa dihitung jari teman-teman. Coba aja kalian coba googling. Bisa dihitung jari. Aneh. Kenapa berita-berita skala nasional tidak meliput hal seviral ini? Bagi saya aneh sekali kayak gitu ya teman-teman. Dan gak masuk akal kalau misalnya ini terus berlanjut tanpa ada follow up
baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga kepolisian. Karena ini luar biasa loh teman-teman. Kalau saya sih, bagi saya pribadi, saya tidak mentolerir tindak pidana korupsi di dunia pendidikan. Bayangin, di mana tempat pendidikan, di mana tempat yang seharusnya orang mengenyam, belajar untuk menjadi orang yang pintar, tidak hanya pintar secara skill, tetapi juga individual skill, soft skill, dan yang paling penting adalah karakter. Bagaimana karakter seorang anak generasi muda Indonesia bisa menjadi bagus kalau misalnya tempat belajarnya aja terdapat praktek korupsi? Kan miris teman-teman. Padahal isu korupsi ini menjadi salah satu hal yang sangat-sangat krusial di dalam negara kita ini. Bagaimana kita bisa membangun negara yang benar-benar maju kalau misalnya fondasi pendidikan kita aja nggak bersih. Sedih ya teman-teman, saya ngelihat masih banyak guru-guru yang berjuang hidupnya. Bahkan mereka digaji pas-pasan. Tapi dengan adanya ini, apalagi tidak dibenarkan ya rasanya kalau misalnya seseorang mengambil hak yang seharusnya jadi milik si murid seperti itu. Karena kalau kita sebagai orang dewasa ya kita pasti akan bisa berjuang lebih lah. Karena memang sudah kewajiban kita sebagai orang dewasa mencari uang, mencari nafkah buat keluarga kayak gitu. Tapi kalau anak-anak, mungkin ada anak-anak yang terbatas kehidupan mereka nggak bisa milih mereka lahir dari keluarga yang bagaimana, seperti itu ya teman-teman. Tapi kewajiban anak-anak adalah belajar, karena itu difasilitasi dengan sangat baik oleh pemerintah, salah satunya dengan program-program seperti ini, dengan PIP, dengan dana BOS. Tapi kalau misalnya ini diselewengkan atau dana ini disunat oleh berbagai oknum-oknum, sedih rasanya teman-teman, sedih. Padahal kalau kita renungkan lagi sebenarnya kita tuh bisa loh hidup tanpa harus mengambil hak dari orang lain kayak gitu teman-teman. Banyak loh guru-guru di luar sana yang mungkin hati nuraninya masih tulus, hati nuraninya masih murni, bahkan digaji ala kadarnya pun mereka masih mau mengajar karena tujuannya mulia, teman-teman. Ingin membuat anak-anak pintar. Apakah kalau misalnya ada guru-guru atau kepala sekolah yang terlibat hal ini, kalian masih layak dibilang pahlawan tanpa tanda jasa? Saya rasa tidak ya, teman-teman. Tapi bukan berarti kita menjudge semua orang yang di kalangan pendidikan seperti ini, tidak, teman-teman. Tapi ada oknum-oknum tertentu yang bagi saya miris sih teman-teman, miris. Apalagi ada kasus-kasus kayak penahanan ijazah, harus bayar, bagaimana mau bayar karena ijazahnya ditahan, padahal anaknya lulus mau bantu orang tuanya langsung kerja kayak gitu kan. Harus ada solusi konkret selain menahan ijazah ya teman-teman, mungkin ya. Harus ada cara-cara yang lebih efektif. Gimana caranya mungkin hal itu bisa membantu si murid ini tadi, keluarga si murid ini tadi, supaya bisa melunasi kewajibannya di sekolah. Misalnya mereka ada SPP tunggakan kayak gitu. Harus ada cara lain gimana caranya selain ijazah ditahan ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, ya mungkin ada bakti, bisa kalau misalnya benar-benar tidak mampu, mungkin ada bakti ke sekolah kayak gitu, atau dari sekolah juga ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, jadi biar siswanya bisa magang kembali kayak gitu, biar siswanya juga ada waktu untuk mengembalikan dana yang harusnya dibayarkan ke sekolah. Kan masih ada cara-cara lain yang
bisa dipikir, bisa digali bersama teman-teman, daripada harus menahan ijazah. Menahan ijazah tuh kayak cara paling simple, cara paling praktis, dan cara ya orang males kalau disuruh buat peraturan ya paling gampang memang tahan ijazah kayak gitu ya teman-teman. Tapi itu belum tentu jadi solusi gitu. Kalau memang orangnya nggak punya duit, orangnya keterbatasan, orangnya nggak punya dana lebih, ya mau gimana lagi ya, kita harus punya solusi yang lebih baik seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada program seperti ini yang dipotong-potong atau nggak diberikan sama sekali kepada siswanya, bagi saya ini sungguh keterlaluan. Karena itu tadi, dunia pendidikan itu adalah dasar untuk tempat orang mencari ilmu. Anggapannya saya kalau haus, saya mencari sumber minuman. Ya mungkin sumber minuman saya di mana gitu. Kayak saya menggali air, saya menggali sumur. Sumur itu adalah tempat saya menggali air. Tempat saya minum, tempat saya mandi gitu ya teman-teman. Bagaimana kalau sumurnya ini tercemar? Jadi logikanya kayak gitu ya. Bagaimana kita mencari sumber dari pendidikan di sekolah, tapi sumbernya sendiri udah tercemar. Orang yang minum dari sumber tersebut ya pasti juga nggak sehat dong pastinya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mendengarkan ini, saya berharap kalau misalnya kalian terlibat di dalam dunia pendidikan, tolonglah, tolong banget. Karena dunia pendidikan kita nih udah kurang banget. Jangan sampai secara akhlak juga dikurangin kayak gitu. Jadi secara pendidikan udah kalah, kita tertinggal sama negara-negara lain. Secara akhlak kita juga tertinggal jauh teman-teman. Padahal kita adalah salah satu negara yang membangga-banggakan sisi religius kita teman-teman. Tapi tingkat korupsi di negara ini bukan main. Bagaimana kita mau menjadi orang yang dipanut oleh generasi kita berikutnya kalau kita mencontohkan hal yang tidak baik seperti itu ya teman-teman. Dan saya harap ini nggak boleh terjadi, dan saya harap media-media besar tolonglah soroti kasus ini. Aneh, kok bisa hal seviral ini nggak ada satu media nasional pun yang ngeliput. Aduh, ini aneh sih, aneh. Betul-betul aneh bagi saya pribadi, teman-teman. Ya, semoga ada jalan keluar. Saya harap Indonesia bisa jadi lebih baik. Saya harap pendidikan Indonesia bisa lebih berkualitas, baik secara pendidikan, pelajaran, dan juga pendidikan karakter. Tentunya juga saya berharap Indonesia bisa mendapatkan karakter guru-guru yang memang berintegritas. Tidak hanya money oriented. Walaupun hidup butuh uang, betul. Tetapi saya rasa guru memang pahlawan tanda jasa, karena mereka prioritasnya bukan uang, tetapi adalah ilmu yang harus ditransfer, yang harus diturunkan kepada anak didik mereka. Jadi mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Jadi ini adalah salah satu program After Office di mana kita akan ngobrol-ngobrol santai, melepas penat setelah seharian bekerja, teman-teman. Jadi sampai jumpa lagi di video After Office berikutnya. Saya Joshua Wafian, stay healthy and God bless.